Untuk pengolahan data ini ada beberapa cara, yaitu dengan menggunakan metode kita sekarang, yaitu menggunakan metode tabel, dalam bentuk tabel ya. Nah, pengolahan data yaitu data diperoleh dari dan dikumpulkan, maka selanjutnya data tersebut disusun atau diatur atau dikolong-kolongkan sesuai dengan penyusunannya. Nah, ini. Yang pertama yaitu kita gunakan array atau arah itu ya. Array adalah besar data menurut ukuran besar. Cara ini hanya baik digunakan kalau datanya sedikit, kalau banyak ini tidak baik. Nah, ini adalah datanya kita kelompokkan, tulis satu persatu ini. Nah, misalkan ini 4065, ini datanya masih acak-acakan yang diperoleh. Nah, setelah kita buat, nah ini kita kelompokkan sesuai dengan angkanya. Misalkan ada 670, 70 ada berapa? 1. Nah, kita lihat di sini. Nah, 70 ada berapa? Tadi 70 ada berapa? Nah, hanya ada 1, tulis 70. 60-nya mau ada berapa? 1, 2, 3. Ada lagi yang belakang? Tidak ada ya. Berarti ada 3 seperti itu. Misalkan datanya 60 ada berapa? Ingat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 60-nya ada 6 kali. Ini sesuai dengan kelompoknya. Berarti kalau 70 terus diurutkan sama-sama ke data yang bernilai 70, 65 sama-sama kita kelompokkan ke nilai 65 dan 60 seterusnya. Sampai data itu habis, tidak ada lagi. Nah, sesuai dengan jumlahnya. Nah, itu. Nah, berarti pengelompokan bentuk array ini bentuknya adalah dikelompokkan sesuai dengan jenisnya atau besarannya ini ya. Nah, ini bentuknya untuk contoh. Paham ya dari sini ya? Mudah ya? Yang kedua adalah tabel data distribusi berfrekuensi. Nah, di sini kita membuat data berfrekuensi. Nah, berarti intinya sama seperti data array ini ya, arah ini, tapi pengelompokan. Tapi di sini misalkan kalau datanya 70 ada berapa? 70 frekuensinya berapa? 1. 65 frekuensinya berapa? 3. 60 frekuensinya berapa? 6. Itu seperti frekuensinya saja. Ini. Nah, ini frekuensinya. Nah, tabel, nah itu frekuensinya ini sudah ketemu. Nah, ya. Untuk data tabel frekuensi ini ada data tunggal dan data berkelompok. Ini tabelnya nggak kelihatan ya, nggak kebaca di sini ya. Waalaikumsalam. Ya, yang pertama yaitu tabel distribusi nilai tunggal. Nah, sekarang yang kita mulai adalah nilai tunggal. Maaf, di sini tidak kelihatan datanya untuk tabelnya, tapi nanti saya coba gambarkan untuk data tunggal. Pada tabel data tunggal itu datanya bilangan-bilangan disusun dengan cara tunggal, tapi mempunyai frekuensi. Contohnya di sini. Nah, datanya adalah 20, 30, 25, 45, 40, 45, 30, 20, 25, 25, 30. Tambah lagi misalkan ada 35 dan 40 gitu. Nah, kita jawab di sini.
jawabnya kita buat tabel. Ya, tabelnya misalkan adalah nilai. Ini ada turus. Di sini ada frekuensi. Ya, nilai ada turus, ada frekuensi. Nilainya 20. Nah, sekarang sudah gitu, kita kasih turus. Turusnya berapa? 20 ada berapa sini? 20 yang pertama. Terus misalkan ini turusnya itu bentuknya jaret. Terus ada 20 lagi di situ. Nah, 20 lagi. Nah, tidak ada lagi, maka di sini langsung kita frekuensinya berapa? Nah, kita bisa tulis. Frekuensinya di sini berapa? 2. Terus nilai 25. Ada berapa di situ? Kita cari dulu 25. Oh, 1. Ketemu lagi, tulis 1 lagi. Ketemu lagi, langsung tulis 1 lagi. Nah, ini. Jadi, ada frekuensinya berapa? Ada 3. Betul. Terus, data bernilai 30. Ada berapa? 30 berarti 1. Oh, maaf. 2. Terus, ada lagi tidak di situ? 30-nya. Masih ada lagi. 3. Ada lagi? Tidak ada. Tidak ada? 3. Terus angka 35 ada berapa? 35 dicari lagi. Ternyata ada 1. Di frekuensinya 1. Terus 40. 40 ada berapa? 40 dicari. Nah, ketemu 1. Oke, jumlahnya 1. Terus 45. 45 ada berapa di situ? 45 ada 1. Maka maaf. Nah, maka di sini jumlahnya 1. Nah, jumlah data di sini harus sama dengan banyaknya data. N-nya ini, banyaknya data ini berapa? N datanya sama dengan berapa? N banyaknya data sama dengan berapa? Dihitung aja, banyaknya data dihitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maka N sama dengan 11. Nah, sekarang ke frekuensi. Nah, frekuensinya ada berapa ini? Sigma. Kita pakainya sigma, ya. Frekuensinya ada berapa? Sigmanya ada berapa? Nah, ini sigma artinya jumlah. Jumlahnya ada 11, betul? Sigmanya sama dengan 11. Berarti ada 6 tambah 5 sama dengan 11. Nah, sama. Kalau sama berarti data ini sudah benar. Ini contoh data tunggal. Kalau sudah tinggal di... Ini data ini dibuatkan kotak-kotak ya, buat tabel. Gambarnya dibuat seperti ini ya. Nah, ini untuk data tunggal. Jadi datanya ini 1, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Sama seperti tadi, tinggal dikasih turus, terus dikasih apa? Jumlahnya. Ini contoh data tunggal. Jadi mudah ya, bisa dimengerti ya sampai sini ya. Bisa dimengerti ya pengertian data tunggal ya. Oke, berarti bisa dimengerti untuk pengertian data tunggal. Ada pertanyaan sampai sini?
Nah, ini contohnya, ini juga ada. Ini sudah saya ketamakan yang lebih sedikit. Ini terlalu banyak ya contohnya. Nah, ini bentuk dari contoh dari data tunggal. Berarti 2-nya ada berapa? Hanya ada 1. 3-nya ada berapa? Dicari 3-nya. 1, 2. Terus yang 1 mana? Kok ada 3? Ini. 1, 2, 3 ya. Ada 3 bisa. Terus 4-nya ada berapa? Tinggal hitung. 1, 2, 3, 4. Betul kan? Nah, ini 5-nya ada 9, 6-nya ada 10, 7-nya ada 7, 8-nya ada 3, 9-nya ada 2, dan 10-nya ada 1. Nah, hal ini pasti kalian pernah ketemu saat pemilu itu ya. Pemilihan presiden atau pemilihan apa, biasanya hitungnya pakai ini kan. Nah, pakai turus ini ya. Nah, setelah pakai turus baru diketahui jumlah atau frekuensinya. Biasanya kan seperti itu ya dalam pemilu. Pernah lihat kan grafik tabel-tabel seperti ini? Waalaikumsalam Mbak Sari, selamat bergabung. Mungkin dalam pemilihan budaya lingkup kecil, nah, mungkin pemilihan ketua organisasi apa, IPENU atau Muhammadiyah dan sebagainya, biasanya pemilihannya kan pakai ini ya. Nah, kandidat nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau pemilihan petinggi, nah, kepala desa juga kan biasanya pakai ini ya. Nah, ini yang sering dilihat. Nah, sekarang yaitu tabel distribusi data berkelompok. Nah, ini agak rumit dulu sendiri, karena di sini kita harus menulis rumusnya dulu, yaitu rumusnya sudah dibuka ya. Dibuka buku, ya betul Mas Wawan, ketua RT biasanya menggunakan itu, atau ketua RW ya, biasanya pakai itu ya. Nah, coba dibuka untuk modulnya, dicari untuk data distribusi berkelompok. Nanti ketahui rumusnya, menentukan kelas, banyaknya kelas, menentukan jangkauan, dan menentukan interval kelas dan sebagainya. Bisa? Sudah dibuka semua? Dicari ada untuk tabel distribusi frekuensi. Atau data tabel berkelompok. Sudah ketemu ya? Nah, untuk data berkelompok yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama adalah banyaknya data. Ya, banyaknya data. Berarti banyaknya data nanti ada berapa? Yang kedua yaitu menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Nilai maksimum itu apa? Nilai maksimum itu yang bagaimana? Apa? Nilai maksimum itu apa? Nilai minimum itu yang bagaimana? Mbak Cynthia, nilai yang paling besar. Nah, nilai yang terbanyak. Bagus, itu betul ya. Jadi nilai maksimal itu adalah nilai yang paling besar atau nilai maksimum atau nilai yang paling tinggi. Kalau minimum maka nilai yang paling rendah. Itu yang diperhatikan. Nah, selanjutnya yaitu setelah mengetahui nilai maksimum dan nilai minimum, kita menentukan jangkauan. Ya, kita menentukan jangkauannya. Ya, kita menentukan jangkauan. Jangkauan itu dari mana? Jangkauannya itu kita peroleh dari nilai maksimum dikurangi nilai minimum.
Ini untuk menentukan jawaban adalah nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Yang paling sulit itu menentukan banyaknya kelas. Karena apa? Untuk menentukan banyaknya kelas, kita harus mengetahui log dari banyaknya data. Jadi, banyaknya kelas rumusnya adalah 1 plus 3,3 kali log N. Berarti kita mencari nilai log dari banyaknya data. Nah, yang terakhir, kalau sudah mengetahui banyak data, kita bisa menentukan panjang interval kelas, yaitu lebar kelas, yaitu jangkauan dibagi banyaknya kelas. Nah, kita coba buatkan contoh dari penyajian data berkelompok. Contohnya di sini, hasil pengukuran tinggi siswa saya sebagai berikut. Ada 51, 149, 134, 153, 147 sampai 140 ini ya. Nah, ini mungkin terlalu banyak. Mungkin kita bisa buatkan data yang lebih sedikit aja. Kita buat data yang lebih sedikit ya. Nah, datanya ada berapa? Yang pertama kita menentukan apa tadi? Yang pertama kita menentukan banyaknya data. Yang pertama langkahnya adalah menentukan banyaknya data atau N. N sama dengan berapa? N sama dengan berapa? Banyak data ada berapa? 10. Setelah itu, setelah kita menentukan N, kita menentukan nilai tertinggi. Nilai tertinggi berapa? Nilai tertingginya sama dengan berapa? Nilai maksimumnya sama dengan 9. Dan nilai minimumnya berapa? Sama dengan 1. Dah. Nomor 3 kita menentukan apa? Menentukan R atau jangkauan. Jangkauannya berapa di situ? R sama dengan berapa? 9. Jangkauan adalah nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Maka 9 dikurangi 1. Maka R sama dengan berapa? 8. Sekarang kita nomor 4 menentukan apa? Menentukan banyaknya kelas. Menentukan banyaknya kelas atau K. K sama dengan apa rumusnya? K 1 plus 3,3 kali log N. Nah, di sini kita bisa mencari K sama dengan 1 plus 3,3 kali log
10. Log 10 itu berapa? Berarti K sama dengan sama dengan 1 plus 3,3 kali berapa? Log N, log 10 berapa? Lihat di tabel ya. Log 10 sama dengan 1. Nah, berarti ketemu K sama dengan 1 plus 3,3, berarti 4,3. Ini K-nya sama dengan 4,3. Setelah ketemu banyaknya kelas, selanjutnya kita mencari apa? Setelah menentukan banyaknya kelas, kita menentukan apa? I, J ya. Nah, apa itu? J itu apa? Panjang kelas. Panjang kelas. Nah, J yaitu jangkauan kelas. Sama dengan apa rumusnya? R per K. R per K. Ya. R per K. Jadi berapa itu? R per K itu. R-nya berapa tadi? 8 per 4,3. Nah, karena K-nya ini bentuknya adalah koma, ini kita bisa sederhanakan. Boleh kita ambil K-nya, ini kita sederhanakan, kita bulatkan saja biar mudah. K-nya sama dengan berapa? Kita bulatkan jadi 4. Boleh. K-nya sama dengan 4. Nah, maka kita bisa peroleh J atau jangkauannya sama dengan J sama dengan 2. Betul. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa menentukan ranknya, ya. Nah, bisa menentukan ranknya atau banyaknya kelas. Nah, caranya gimana? Nah, kita mengetahui jangkauannya sama dengan 2 dan banyaknya kelas sama dengan 4. Nah, berarti kita bisa membuat ini sini aja ya. Ini kita kasih nilai, terus di tab lurus, terus kita tab lagi menjadi jumlah, misalkan frekuensi ya, frekuensi gitu. Nah, nilai. Nah, sekarang kita nilai paling kecil itu berapa? Nilai paling kecil di situ datanya dari data tersebut, nilai minimumnya berapa? 1. Nah, karena J-nya 2, maka 1 ini jaraknya dihitung 1 sampai berapa? 1, 2. Nah, terus bawahnya berarti ini 3, 4. 3 sampai 4. Terus di sini 5 sampai 6. Pokoknya hanya 2. Terus 7 sampai 8. Terus kalian adalah 9 sampai 10. Nah, kenapa di sini sampai kok lebih? Harusnya kan kelasnya hanya 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kenapa di sini kok jadinya menjadi 1, 2, 3, 4, 5? Karena di sini komanya tadi dihilangkan, maka ini sangat berpengaruh dalam jumlah kelas gitu.
Maka solusinya harusnya 4 menjadi 5. Karena ini ada 4 plus 3. Ini harusnya menjadi 5. Kelasnya jadi nanti 5. Ini pengaruhnya di situ. Ya. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, kita bisa menentukan torus. Nilai 1 sampai 2 ada berapa? Nilai 1 sampai 2 ada berapa? 1, 2, 3. Berarti ada 3 ya. Nah, jadi di sini ada 3. Berarti jumlahnya, frekuensinya 3. Terus 3 dan 4 ada berapa? 3 sampai 4. Ada 2 ya. Ya, ada 2. Nah, betul. Terus yang nilai 5 sampai 6 ada berapa? 1, 2. 2 lagi ya. Maaf. Terus yang 7 sampai 8 ada berapa? 7 dan 8 berarti ada 2 ya. Ya, sama, ada 2. Terus 10, 9 sampai 10 ada 1. Jumlahnya sama ini untuk sigmanya. Sigmanya sama jumlahnya. Harus sama. 3 tambah 3, 6, kok 11? Di sini ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lebih 1. Ayo, yang salah mana itu? 3 dan 4 hanya 2. 3, 4. 3 dan 4 hanya 2 ya. Nah, ini yang salah. Nah, berarti sigmanya sama dengan 10. Gini, untuk menentukan data berfrekuensi. Oke. Ini untuk menentukan data berfrekuensi. Yang perlu diingat dalam menentukan data berfrekuensi yaitu dengan cara menentukan nilai lognya. Lognya kita harus tahu itu ya. Nilai logaritmenya kita harus tahu. Nah, ini. Log 10 sama dengan 1. Log 20 nanti dicari dalam tabel. Punya kan tabelnya? Tabel logaritma. Punya atau tidak? Tabel logaritma. Halo? Oh, dilihat di buku belakang, paling belakang biasanya ada. Nah, itu. Tinggal dicari log 10 itu berapa, itu aja. Ya, itu log itu semester 1 kalau penyelesaiannya, kalau tabelnya dilihat di buku bagian belakang biasanya ada. Ini untuk tabel logaritma. Nah, ini adalah untuk menentukan data menggunakan data, kita kelompokkan data menjadi data berkelompok. Ada pertanyaan sampai sini? Gimana? Ada pertanyaan? Atau tidak ada? Merdeka ya, nggak ada pertanyaan, nggak ada kayak soal tidak mau.
Ya, 33 itu dari mana? 33 itu dari rumus ya. Yang nanti kalian hitung adalah hanya log 10, log n-nya saja. 33 itu dari rumusnya sudah. Itu Mbak Umi. Jadi rumusnya adalah 1 plus 33 kali log n. Ya. Oh ya, bagus. Nggak apa-apa, nanti bisa di browsing itu untuk tabelnya ya. Oke. Kita coba lagi nanti. Latihannya nanti. Oke, Mbak Cynthia. Maaf untuk kelasnya tadi, untuk yang belum bagian link, Mbak siapa tadi ya? Mbak Umi Safitri ya. Itu grupnya KPC apa ya? Saya coba cari tadi. Saya hanya menemukan 2 itu ya. ABK sama kelas 11 10. Untuk yang D, oh ini ya, kelas 10 semester 2D ini ya. Pindah di grup kelas apa Mbak Umi? Kelas 11. Saya coba cari di FB dulu ya, saya cek lewat HP, semoga ketemu. Berarti ini sudah masuk, oh kelasnya ganti ya, ke grup kelas 11 semua ini ya. Berarti grupnya kelas 10 semester D, 2D, dan kelas 11 semester 3, kelas 11 C semester 3 ini. Karena saya cari-cari tadi, ya saya ketemu hanya 2 itu ya. Makanya saya share linknya hanya ke 2 grup itu ya. Coba nanti saya konfirmasi sudah dimasukkan ke grupnya atau belum. Ya, untuk pengambilan koma itu kita usahakan untuk menaik ke atas saja, karena nanti pengaruhnya dalam kelas. Nah, ini misalkan ini 4,3, kita nggak harus dibulatkan ke 4, ini boleh ke 5. Nah, karena yang penting ini kan lebih dari 4. Kalau ke 4 kan berarti ada yang kurang. Kalau ke 5 pasti nanti pas untuk jumlah kelasnya. Gitu, Mbak Cynthia. Bagus itu pertanyaannya, bagus. Ada yang bertanya lagi? Iya, ini baru masuk ya untuk kelas 2D ini ya. Sudah masuk, alhamdulillah. Ya, semoga nanti tidak ada kendala lagi dalam pembagian linknya ini ya. Ada. Jadi tidak ada pertanyaan ya untuk menjadikan data ini ya, pembagian data. Coba sekarang kita coba buat latihan dulu ya, nah, biar mudah. Siapa?
Ya, ini datanya 20. Ya, maaf ya, ini untuk kuotanya kelasnya cuma 20, maka yang telat biasanya itu tidak dapat masuk itu ya. Karena kuotanya dalam satu kelas itu hanya 25. Kalau yang telat berarti biasanya kalau sudah penuh tidak dapat tertampung ya, tidak dapat masuk itu ya. Maka diusahakan untuk segera mungkin untuk bisa masuk itu, biar nanti ke bagian tempat duduk. Ini datanya ada 20 ya. Berarti nanti coba data tertinggi berapa, data terendahnya berapa. Ya, coba dibuat latihan ini, hasilnya berapa kira-kira, ketemunya berapa ya. Ya, dicoba dulu hasilnya berapa, kelasnya bagaimana. Ya, enggak apa-apa Mbak, dicoba nanti. Kita lihat dalam modulnya, bisa dilihat-lihat cara menyelesaikan atau membuat data tunggal dan data berkelompok. Itu bisa dipelajari. Berapa? Log 20. Sebentar, saya lihatkan untuk log 20 ya. Log 20 sama dengan 3010.
Ya, log 30 di sini kita ketahui log 20 yaitu 3010. 30 berarti untuk log 30 sama dengan 3010. Iya, betul, Mbak Suci. 1.2010. Karena di situ ada nilai angkanya yang belakang itu ya. Angka yang belakang itu saya belum masukkan, jadi 1,3010. Ya, berarti nilai R-nya ketemu 66 dikurangi 20 sama dengan 46, betul. Terus masih mencari lagi yaitu apa? Kelasnya. Nah, sudah kita itu mencari kelasnya yaitu K sama dengan 1 plus 3,3 kali 1,3010. Siapa yang mau mencoba menyelesaikan? Silahkan tunjuk jari. Siapa yang mau mencoba? Silahkan tunjuk jari. Mbak Cynthia, Mas Anto, Mas Maman, Mbak Susi. Siapa yang ingin mencoba? Silahkan tunjuk jari. Oke, Mbak Arile ya. Tunjuk jari, Mbak. Sudah? Silahkan Mbak coba dicoret-coret di situ di whiteboardnya. Silahkan dicoret-coret. Ya, dicoba dilihat dulu Mbak Sekarwangi.
pakai ini diaktifin dulu Mbak. Ini diaktifin. Freehand-nya diaktifin dulu, diklik, baru ditulis itu ya. Cara nulisnya klik kiri. Kalau pakai laptop pakai klik kiri lama, sambil nulis di kursornya, nanti bisa. Sambil menggerakkan kursornya. Halo, gimana? Apa nggak ada suaranya? Yang bisa ya itu sudah ada Mbak Ari. Nah itu bisa menggerakkan. Yang bawahnya Mbak, itu panah itu penunjuk itu ya. Yang bawahnya yang bentuk gambarnya ballpoint. Yang itu pointer itu ya. Yang jangan yang pointer. Kalau yang pointer itu untuk menggerakkan. Yang gambarnya apa ya? Ballpoint atau patlot itu ya. Diklik dulu baru nanti digerakkan. Kalau itu menggerakkan kursornya, Mbak. Gimana? Masih kesulitan Mbak Ari? Siapa yang ingin mencoba? Lagi? Yang ingin mencoba siapa? Mbak Tari? Mbak Indri? Mbak Fenty? Siapa yang ingin mencoba lagi? Mencoba silahkan. Sama Mbak Ariel. Gimana Mbak Ari? Nggak bisa nulis ya? Masih ya? Halo? Masih nggak bisa nulis? Coba. Siapa yang ingin mencoba? Mbak Tari? Gimana? Ingin mencoba? Ayo, siapa yang ingin mencoba? Mbak Mutiara? Mau mencoba? Selamat malam Mbak Rara. Ayo, siapa yang ingin mencoba? Bunda Farid gimana? Mau mencoba? Gimana Bunda? Gimana Bunda? Mau mencoba? Boleh? Bisa terdengar suaranya? Jelas atau tidak jelas? Oke, saya tunggu. Kalau yang siap silakan, yang siap boleh langsung tunjuk jari ya. Itu ada menu tunjuk jari, silakan digunakan.
Ingat, kalau ada perkalian dan penjumlahan, itu yang dikerjakan perkalian terlebih dahulu ya. Iya, betul, Bunda Farid. Nilai tertinggi itu betul. Berarti 66 dikurangi 20, ketemu R-nya betul. Tinggal mencari K dan J atau P. Betul itu ya, tinggal mencari K dan J. Mencari K dan J. K itu rumusnya sama dengan 1 plus 3,3 kali log N. Log N itu log 20. Log 20 tadi sudah diterangkan 1,3010. Berarti kalau ada operasi penjumlahan dan perkalian, dikerjakan yang perkalian terlebih dahulu. Iya. Berarti K sama dengan 5,2933. Nah, tinggal dibulatkan aja seperti itu. Iya, tinggal dibulatkan saja menjadi 6 gitu aja. Dibulatkan ke atas. Dibulatkan ke atas jadi K sama dengan 6 gitu. Kalau sudah ketemu 6, tinggal mencari jangkauan kelasnya berarti atau P atau J ya terserah. Tandanya berarti jangkauan per K. Nah, sudah ketemu, baru membuat tabelnya. Ya, betul. Nah, kalau ada komanya dibulatkan ke atas. Ya. Kalau masih ada koma, ya. Kalau masih ada koma di itu 7,66 dibulatkan menjadi 8 gitu aja biar nanti kelasnya pas gitu. Nah, kalau sudah silahkan dicoba membuat tabelnya kalau sudah ketemu semua.
Sudah ada yang ketemu? Gimana? Sudah ada yang ketemu? Sampai sini? Ayo. Sudah ada yang ketemu sampai sini atau belum? Ya, halo. Hah? Ya. Untuk log 3010 itu didapat dari mana? Dari tabel logaritma. Atau kalau yang punya kalkulator saintifik bisa dicari log 20 gitu aja langsung. Itu akan langsung keluar hasilnya. Kalau tidak punya kalkulator saintifik, ya, pakainya tabel di buku bagian belakang kalau ada. Buku paket itu bagian yang logaritma. Tulisannya adalah tabel logaritma gitu ya. Tulisannya di belakang ada tulisan tabel logaritma. Itu ada angkanya 1 sampai dengan 100. Siapa yang sudah selesai? Yang sudah selesai siapa? Ayo. Siapa yang sudah selesai? Beri satu jari. Saya mau lihat hasilnya. Ya. Gimana hasilnya? Coba dikirim ke FB boleh? Atau di foto, nanti saya mau lihat. Nanti saya upload ke kelas. Kalau tidak bisa nulis. Coba saya call ya Mbak Arin. Saya mau lihat tugasnya, nanti bisa dilihatkan. Bisa enggak nih di call ya? Semoga bisa ini ya. Semoga bisa untuk dibuat callingnya. Tunggu sebentar nih, masih muter terus ini ya. Nggak bisa ternyata ini. Ya, coba. Mau lihat? Waalaikumsalam. Oh iya, enggak apa-apa, saya mau lihat ini aja. Ya, bagus ya itu hasilnya ya. Berarti banyaknya kelas ada berapa Mbak Arin? Banyaknya kelas berarti ada berapa? Iya, terus jumlah terus terus
Heeh. Heeh. Mm-mm. 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 Oh iya, makasih. Heeh. Ya, makasih Mbak Ariel. Iya, itu sudah selesai ya. Makasih Mbak. Ya betul. Ya, makasih Mbak Aril. Itu yang lainnya bagaimana? Sama hasilnya seperti itu? Oh, hasilnya sama ya teman-teman ya. Gimana yang lainnya hasilnya? Sama seperti itu, seperti Mbak Aril? Tepuk tangan untuk Mbak Aril ya. Nah, dan yang lainnya biar semangat lagi dalam belajar. Ya. Oke, berarti sudah ketemu itu ya hasilnya. Oke, sekarang kita lanjut. Setelah kita belajar tentang membuat data tunggal dan data kelompok. Itu untuk janji contoh Mbak Aril tadi untuk yang data berkelompok ya. Yang data tunggal bagaimana berarti? Jadi data tunggal berarti tinggal ditulis datanya secara langsung. Nah, sekarang kalau sudah, nah di sini ada istilah-istilah dalam data berkelompok. Nah, istilah yang pertama yaitu batas kelas. Ya. Yang pertama yaitu batas kelas. Batas kelas itu ada kelas atas dan kelas batas kelas atas dan batas kelas bawah. Ya. Berarti kalau batas kelas itu ada dua yaitu batas kelas atas dan batas kelas bawah. Berarti kalau batas kelas atas itu nilai dalam rentan satu kelas, misalkan ini ya. Bisa kelihatan ya tabelnya ini ya. 159 sampai 163 itu batas atasnya, berarti batas atas adalah 163. Batas bawahnya berarti 159. Ini batas bawahnya berarti 159, batas atasnya berarti 163 seperti itu. Terus ini juga yang atasnya sama. Berarti batas bawahnya 143, batas atasnya 138. Ini batas atas kelas pertama. Batas kelas atas batas kelas kedua berarti batas bawah BB, biasanya saya singkat BB, berat badan itu ya. Itu sama dengan 139, BA, batas atas itu 143. Batasnya sendiri-sendiri per kelas. Berarti di sini ada kelasnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kelasnya ada 6 gitu. Berarti 6 kelas itu mempunyai batas atas dan batas bawah yang berbeda. Yang kedua adalah tepi kelas. Nah, tepi kelas. Tepi kelas itu ada dua juga, yaitu tepi kelas atas dan tepi kelas bawah. Nah, TB dan TA. Nah, rumusnya itu adalah batas bawah dikurangi 0,5
batas atas, kalau TA ya, untuk tepi atas yaitu batas atas ditambah 0,5. Contohnya seperti ini. Ini saya hapus dulu aja ya. Intervalnya misalkan 1 sampai 3. Di sini ada 4 sampai 6. Terus bawahnya lagi 7 sampai 9. Terus bawahnya lagi menjadi 10 sampai 12. Bawahnya lagi 13 sampai 15. Misalkan di sini frekuensinya 4, 8, 7, 5, 2. Nah, untuk menentukan ya, kita di sini menentukan batas atas kelas pertama. Berarti di sini batas atas kelas pertama yaitu kelas pertama itu berapa? Kelas pertama itu intervalnya 1 sampai 3. Maka BA sama dengan batas atasnya sama dengan 3. Nah, kalau BA ketemu, BB-nya berapa? Batas bawahnya berapa? BB-nya sama dengan 1. Ini untuk kelas pertama. Terus kita mencari lagi menentukan BA dan BB kelas kedua. Nah, kalau kelas 2 yaitu berapa? Kelas kedua itu berapa? Kelas kedua itu intervalnya sama dengan 4 sampai 6. Nah, maka BA-nya sama dengan berapa? BA-nya berapa? Batas atasnya 6. Terus BB-nya berapa? 4, betul. Nah, ini seterusnya sampai kelas ke berapa ini? Sampai kelas kelima. Nah, kalau sudah bisa menentukan, sekarang menentukan menentukan tepi atas dan tepi bawah kelas pertama. Kelas pertama kita tahu, jadi kelas pertama yaitu intervalnya adalah 1 sampai 3. Maka ini bisa dinyatakan TA sama dengan kelas pertama ya ini. Ini intervalnya sama 1 sampai, berarti ada 1 dikurangi 0,5 sama dengan TA-nya sama dengan 0,5 untuk kelas pertama. Terus TB, TA ya ini maaf, kalau TA ditambah ya. Kalau TA dijumlah berarti di sini sama dengan 1,5. Kalau TB itu dikurangi. Ini TA itu atas ya, berarti 3. Berarti ini 3,5. Maaf. 3,5. Kalau TB itu tepi bawah, berarti batas bawahnya berapa? 1 dikurangi 0,5. Sama dengan berapa? 0,5.
Ini untuk tepi atas dan tepi bawah. Ya. Terus untuk menentukan TA dan TB kelas kedua berapa? Kelas kedua berapa hasilnya? TA dan TB kelas kedua berapa? TA-nya berapa? TB-nya berapa? TA-nya kelas kedua berapa? TA. Ya, betul. Berarti ada 6 ditambah 0,5. Kalau TA ditambah, berarti hasilnya sama dengan berapa? 6,5. Kalau TB-nya berarti 4 dikurangi 0,5 sama dengan berapa? 3,5. Betul ya, itu Mbak Lirza. Berarti hasilnya adalah TA dan TB-nya betul. Terus berarti kalau TA dan TB dari kelas ketiga berapa? TA dan TB dari kelas kedua berapa? Berarti untuk TB kelas ketiga, TA-nya sama dengan TA-nya itu sama dengan 9 ditambah 0,5. Berarti TA-nya sama dengan 9,5 dan 6,5. Betul ya. Nah, dan seterusnya itu sampai akhir itu ya untuk menentukan TA dan TB. Nah, selanjutnya kalau sudah menentukan TA dan TB, kita disuruh menentukan yaitu titik tengah. Titik tengah. Titik tengah itu diambil dari mana? Titik tengah itu diambil dari batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Ini rumusnya berarti batas atas ditambah batas bawah dibagi 2 untuk menentukan TT. Ya, berarti untuk TT kelas awal ini berapa? Kelas pertama ini TT-nya berapa? Titik tengahnya berapa? Berarti ada TT-nya ada berapa di sini TT? Berarti TT-nya ada 1 ditambah 3 dibagi 2. Ketemunya berapa? 2. Karena 4 dibagi 2 sama dengan 2. Oke, berarti kelas kedua ini berapa TT-nya? Berarti ada 4 ditambah 6 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, dan seterusnya. Berarti untuk kelas ketiga berapa TT-nya? TT-nya sama dengan 8.
Terus di sini TT-nya sama dengan 11. Terus ini TT-nya sama dengan berapa? 14. Nah, ini TT. Ya, ini kalau sudah ketemu, ini sudah memenuhi syarat untuk data berkelompok. Nah, ini sudah. Sekarang kita lanjut ke tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, untuk data distribusi kumulatif ini ada dua, yaitu lebih dari dan kurang dari. Ya, perhatikan di sini contohnya. Frekuensi kumulatif kurang dari, yaitu jumlah frekuensi yang memiliki nilai kurang dari nilai tertentu. Nah, kalau frekuensi kumulatif lebih dari, yaitu jumlah frekuensi yang memiliki nilai lebih dari frekuensi atau nilai tertentu. Contohnya ini, kita lihat di sini contohnya. Sebelum ke sini ada pertanyaan lagi untuk nilai batas atas, batas bawah, nilai tengah, dan juga tepi atas, tepi bawah. Ada pertanyaan? Sebelum lanjut ke frekuensi kumulatif lebih dari dan kurang dari. Lanjut ya, bisa lanjut ya, bisa dimengerti ya. Ya, lanjut ya, bisa dimengerti ya sampai sini ya. Perhatikan di sini. Ini kan namanya data berfrekuensi. Nah, untuk data berfrekuensi di sini lihat, ini hasil pengukuran tinggi badan anak, yaitu ditulis 129 sampai 133 itu ada 0. Terus selanjutnya ada 3, 5, 4, 10, 7 dan 3. Nah, perhatikan di sini. Nah, ini tepi atas. Nah, tepi atas tadi adalah ini ya, 133 ditambah 0,5. Makanya ketemunya sama 133,5. Frekuensinya yang pertama ini kan 0. Frekuensi kumulatif tanda ini kurang dari. Berarti di sini 0. Setelah itu ini ya, perhatikan ini angka ini 0, ini pindah ke sini. Angka 0 ini dipindah ke sini. Terus kalau sudah 0 tambah 3 berapa? 0 tambah 3 sama dengan 3. Ini jadi tambah sini. Kalau sudah 0 tambah 3 tambah 5 berapa? 0 tambah 3 tambah 5 sama dengan 8. Ya, ini ya. Dipindah ke sini. Terus, asalnya angka 12 dari mana? Asal angka 12 itu dari 0 tambah 3 tambah 5 tambah 4. 8 tambah 4 berapa? 12. Nah, 22 dari mana? Berarti ya ini. Dijumlahkan lagi. 0 tambah 3 tambah 5 tambah 4 tambah 10. Sama dengan 22. Terus, ini angka 29 dari mana? Nah, 0 tambah 3 tambah 5 tambah 4 tambah 10 tambah 7 sama dengan 29. Terus, misalkan ada nilai 32, berarti ini ditambahkan 29 ditambah 3. Karena 0 tambah 3 tambah 5 tambah 4 tambah 10 tambah 7 sama dengan 12 tambah 3 sama dengan 32. Bisa dimengerti untuk frekuensi kurang dari.
Gimana yang lainnya? Bisa? Ya. Sekarang kalau ada pertanyaan seperti ini. Tinggi badan anak yang kurang dari 144. Itu ada berapa anak? Ini kan tabelnya adalah frekuensi, distribusi, kumulatif untuk tinggi badan ya. Jadi jumlah siswa yang kurang dari 144. Itu ada berapa? Lihat. Urutnya sama pada 12. Jadi dari 12 ya. Atasnya 12 ada angka berapa? 8 gitu ya. Karena kurang dari. Terus ditanyakan lagi. Jumlah anak yang tinggi badannya kurang dari 154 itu ada berapa? Yang kurang dari 154 ada berapa? 22. Nah, kalau sudah paham seperti itu, kita masuk ke frekuensi kumulatif lebih dari. Kalau lebih dari berarti ditulis dari bawah. Nah, ini. Kalau dari bawah dilihat di sini angkanya ditulis dulu 0, terus ini bawah atasnya 3 tambah terus 3 tambah 7 10, 3 tambah 7 tambah 10 sama dengan 20. Namanya ke atas itu ya. Nah, atas ke atas ke atas ke atas. Kalau kurang dari tambahnya ke bawah, kalau lebih dari berarti ditambahkan dari bawah ke atas. Oke, bisa dimengerti sampai sini? Ada pertanyaan? Ya, kebalikan dari frekuensi kurang dari. Ya, itu adalah kebalikan dari frekuensi kurang dari. Bisa dimengerti? Semuanya? Ada pertanyaan? Kalau sudah, kita lanjut ke tabel distribusi frekuensi relatif. Kalau tabel distribusi frekuensi relatif ini bentuknya persen. Nah, bentuknya persen ya. Nah, datanya itu data dari masing-masing kelas ini dikalikan dengan 100%. Berarti jumlah siswanya ada berapa di sini? Contohnya dari contoh ini, dari tabel di contoh 3 ini ya. Jadi di sini kan ada 134 sampai 38 ada 3. Terus jumlah frekuensinya atau jumlah siswanya ada berapa? Frekuensinya ada 32, berarti 3 per 20, 32 kali 100. Gitu caranya. Berarti hitungnya seperti itu. Jadi kelas 1 ini cara ngitungnya kita peroleh karena jumlahnya 32 berarti ketemunya sama dengan 3 per 32 per kali 100. Karena jumlah siswanya 32 berarti kali 100. Nanti ketemunya sama dengan 3,4%. Nah itu artinya relatifnya adalah 9,4%.
Nah, ini untuk distribusi frekuensi relatif. Berarti untuk yang nomor 2 berapa? Berarti 5 per 32 kali 100. Jadi untuk kelas yang ketiga berapa? 4 per 32 kali 100 dan seterusnya. Bisa dimengerti ya untuk frekuensi relatif hampir sama. Ada pertanyaan sampai sini dari teman-teman? Kalau yang lebih dari tadi Mbak Bunda Farid ya, itu hitungnya dari bawah, dibalik dari bawah ya. Yang terakhir dikasih 0, terus bawahnya naik satu tingkat ya, satu tangga. Itu aja Bunda Farid. Berarti misalkan frekuensinya terakhir 3, maka untuk frekuensi 3 itu setelah angka 0 gitu. Kebalikan dari frekuensi kurang dari. Bisa dimengerti Bunda Farid? Ya. Sekarang frekuensi distribusi kategori. Perhatikan di sini langkah-langkahnya nanti ya. Karena kategori ini bentuknya tidak berbentuk interval atau jarak, tapi kategori. Misalkan kategorinya apa? Nah, misalkan jumlah penduduk di suatu desa yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Protestan dan sebagainya. Maka kategorinya orang Islam dikelompokkan jadi 1, orang Kristen jadikan 1, Katolik 1, Buddha 1, Konghucu 1 dan sebagainya seperti itu. Misalkan kelompok kelompok dari hewan buas misalkan. Nah, binatang buas misalkan apa? Ada buaya, singa, terus apa lagi? Binatang buas. Nah, mungkin yang di hutan itu ya. Nah, itu ada berapa jumlahnya? Nah, kategori seperti itu. Jadi kategorinya apa? Binatang buas. Jadi binatang buas berarti kan binatang, ada komodo, ada yang galak-galak itu ya. Itu. Berarti itu untuk kategori, berdasarkan kategori. Misalkan kategorinya adalah cewek cantik atau pria tampan. Nah, ini ya sama Mbak Arif, tapi bentuknya kalau data berkelompok itu kan angka ya. 159 sampai 163. Kalau kategori itu berbentuk kalimat kategorinya. Berarti bentuk kalimat itu ya. Misalkan kelompok siswa pandai atau kelompok siswa peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Berarti kan dalam satu kabupaten itu ada berapa siswa itu. Kategorinya itu bukan angka lagi, tapi kategorinya itu berupa teks atau kalimat. Bisa dimengerti semuanya? Ada pertanyaan sampai sini? Oke, materinya sudah selesai untuk tabel penyajian data. Besok kita lanjut ke pengolahan data. Ya, besok kita lanjut ke pengolahan data. Nah, nanti kita menentukan data, ada min, median, modus. Silahkan dipelajari untuk min atau rata-rata, menentukan nilai rata-rata terlebih dahulu. Untuk sampai sini ada pertanyaan dari teman-teman? Mulai dari penyajian data tunggal, data berkelompok, ada data berdistribusi, kurang dari, lebih dari, dan juga distribusi kategori. Ada pertanyaan sampai sini? Gimana Mas Anto, Mbak Leoza, Mbak Ika?
Bisa dimengerti atau sulit dimengerti? Bisa dimengerti ya? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin untuk pertemuan pada malam ini cukup sekian dulu. Masih ada beberapa waktu. Ya, artinya ada beberapa waktu. Silahkan dibuat latihan. Nah, ini nomor 5 ini aja ya. Nah, nomor 5 ini saja coba dibuat latihan. Nah, sedikit aja ini. Datanya ada berapa itu? 40 ya. Nah, lognya ditulis. Log 40 itu sama dengan 1,6021. Itu untuk lognya. Untuk log 40 itu sama dengan 1,6021. Silahkan dicoba dibuat latihan dulu untuk nomor 5. Lognya 40 itu sama dengan 1,6021. 1,6021. Itu untuk lognya. Ya, betul Mbak Cynthia. 1,6021 itu untuk lognya. Ya, sambil menulis soalnya untuk pelajaran malam ini cukup sekian dulu. Bisa ketemu lagi di minggu berikutnya. Selamat menempuh tahun baru ya. Semoga mendapatkan ampau yang banyak. Nah, itu ya. Biar semangat lagi dalam belajarnya. Itu ya. Untuk malam ini cukup sekian dulu. Apabila ada kesalahan dari awal hingga akhir, saya mohon maaf. Tetap semangat dalam belajar, jangan sampai kendor, raih cita-cita, karena orang malas tidak akan sukses gitu ya. Cukup sekian dulu semuanya, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.